Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan hajat-hajat ikhwan fillah semoga Allah kabulkan, dan yang mempunyai hutang semoga Allah kasih jalan untuk bisa melunasinya. Alangkah baiknya kita tuliskan dulu sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Sahabat yang beriman, saya minta doanya, mohon untuk mengikhlaskan hati untuk mengaminkan. Ada ikhwan kita yang nulis namanya di kolom komentar untuk didoakan. Saya minta supaya mengaminkan, dan saya insya Allah yang nulis di komentar namanya dan alamatnya, insya Allah saya akan bantu doa agar yang menonton video ini setiap orang mengaminkannya. Kita aminkan ikhwan fillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada Ainsri dari Bandung. Semoga Bu Ainsri dari Bandung Allah cepat lunaskan hutangnya. Dan Bapak Markawi Jaitun bin Budianti, semoga hajat-hajatnya Allah kabulkan dan hutangnya cepat Allah lunaskan. Dan Bapak Anas, ada orang yang berhutang kepadanya, semoga Allah memberikan kelembutan hati sehingga orang tersebut bisa membayar hutang kepada Bapak Anas. Kemudian Bapak Adin Jainuddin, semoga Allah berikan kesehatan dan segala hajat Allah kabulkan. Dan semoga Bapak Agus Sermawan yang mempunyai hutang, semoga Allah kasih jalan dan Allah beri rezeki yang berkah sehingga beliau bisa menunaikan kewajibannya dan Allah cepat tunaskan hutangnya. Ala hadhihi niyati al-madhkurah nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Sirajut Talibin dijelaskan bahwa ada keutamaan berzikir yang bisa melebur 4.000 dosa. Bahkan jika orang itu diampuni dosanya, maka dosa keluarganya, dosa orang tuanya, dosa tetangganya akan Allah ampuni. Bahkan keutamaannya, orang yang mengucapkan kalimat ini meskipun dia beramal banyak dosa sehingga 1000 tahun dia berbuat dosa, ketika dia membaca zikir ini maka Allah akan ampuni dari semua dosa-dosanya. Adapun hadis yang berkaitan dengan kalimat tersebut, zikir yang sangat dianjurkan kita baca. Bahkan zikir ini diamalkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun kalimat zikir yang harus kita baca setelah sholat yang 5 waktu, yaitu kalimat zikir la ilaha illallah. Di dalam hadis dijelaskan, hadis riwayat Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atu alafi dhanbin minal kabair. Yang artinya barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah dengan memanjangkannya la ilaha illallah 3 kali, maka Allah akan hancurkan 4.000 dosa dari dosa-dosa besar. Bahkan keutamaannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah kalami. Kalimah la ilaha itu kalam kami, kata Allah. Wa annahu man qala dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min inqabi. Orang yang mengucapkan zikir la ilaha illallah
maka kata Allah, dia telah memasuki bentengku, dan orang yang memasuki bentengku maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah baik setelah sholat kita bacakan minimal 3 kali ataupun 100 kali, sehingga kalimah la ilaha illallah disebut kalimah miftahul jannah, pembuka surga, kalimatul ikhlas, kalimah yang bisa mengantarkan kepada keikhlasan, wa kalimatut tauhid, dan kalimah yang berisi tentang ketauhidan. Ketika kita memperbanyak zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan akan diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimah la ilaha illallah yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, yaitu ketika seseorang di akhir hayatnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka orang tersebut akan digolongkan pada mautun husnul khatimah, maut meninggal yang husnul khatimah. Maka seyogianya pantas kita untuk mengamalkan dzikir ini. Dzikir ini terbilang ada 12 huruf. La ilaha illallah itu ada 12 huruf. Dan jika dikaitkan antara rukun iman, rukun Islam dan ihsan itu ada 12. Kalau kita hitung rukun Islam itu ada 5 dan rukun iman ada 6. 5 ditambah 6 menjadi 11 dan ihsan itu adalah 1. Maka 11 ditambah 1 menjadi 12. Maka kalimah la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Sehingga jam pun juga jam 1 2 3 4 5 hingga 12 huruf. 12 angka bukan 12 huruf. Jam 1, jam 2, jam 3 itu di dalam jam dinding itu ada 1 hingga angka 12. Tidak ada angka 24. Angka 24 itu diputar lagi ke 12, ya. Maka kalimat ini yang harus ditanamkan dalam ketauhidan kita, yang harus diamalkan dalam kehidupan kita, sehingga la ilaha illallah la maujuda illallah. Tidak ada yang hak kita sembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. La ma'buda illallah, tidak ada yang hak disembah terkecuali Allah Subhanahu wa taala. La maqsuda illallah, dan tidak ada tujuan terkecuali tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, tujuan kita itu kepada Allah. Kita mencari ridha Allah, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita amalkan dzikir ini. Jangan lupa setelah sholat, jangan pernah kita tinggalkan setelah sholat meskipun 3 kali. Alangkah baik kita bacakan 100 kali. Kalau pada thariqah itu ada yang mengamalkan 165 kali. Nah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ketika kita memperbanyak zikir, maka Allah akan perlancar rezeki, Allah akan ampuni dosa, dan Allah akan berikan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya berzikir kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Semoga bermanfaat. Billahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.